Saya Ricky Sambora dari kelas T1B. Kali ini saya akan berbicara tentang penguat atau amplifier, common collector, atau bisa disebut sebagai emitter follower. Jadi transistor ini adalah penguat yang memakai transistor. Transistor di sini adalah jenis BJT dan NPN ya. BJT NPN maksud saya. Jadi NPN itu yang panah transistornya itu keluar seperti ini ya. Kalau yang masuk ke garis lurus ini itu PNP, kalau yang keluar itu NPN. Nah, umumnya transistor BJT itu atau bipolar memiliki 3 kaki. Kaki yang sebelah sini itu adalah base, yang di atas itu kolektor, yang di bawah itu emitter. Nah, konfigurasi common maksudnya itu adalah di ground kan gitu. Kalau common emitter berarti emitternya ground, terhubung dengan ground. Kalau common collector ya kolektornya terhubung dengan ground, seperti itu. Nah, yang lalu kita sudah memahami tentang common emitter. Sekarang kita akan menuju ke common collector seperti ini. Karakteristiknya kurang lebih seperti ini. Untuk input impedansinya tinggi dan outputnya rendah. Untuk sinyal, bentuk sinyal gelombangnya tidak ada perubahan atau identik dengan sumber. Kemudian untuk gainnya low untuk tegangan dan arusnya tinggi. Sedangkan untuk daya adalah perkalian antara keduanya. Untuk rangkaiannya kita akan menggunakan seperti ini. Ya, seperti ini. Arusnya kita akan menggunakan jenis sinusoid atau arus AC. Kemudian di sini kita akan memakai kapasitor untuk filter, dan di sini ada 2 sebagai pembagi tegangan. Dan seperti biasa kita akan memakai arus DC di sini yang akan mengalir ke pembagi tegangan ini. Kemudian di sini juga ada resistor pada kaki emitter yang digroundkan. Tetapi bedanya di sini adalah tidak ada resistor pada kolektor. Malah adanya cabang atau ya percabangan yang menuju ground dan dilengkapi dengan kapasitor. Secara outputnya juga berpindah ke kaki emitter seperti ini. Dan juga di sini ada kapasitor dan beban 100 ohm. Oke, coba kita masuk ke rangkaiannya. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan sumber sebesar 100 mV dengan frekuensi 60 Hz. Jadi akan menjadi 70,7 RMS, volt RMS, milivolt RMS. Nah, untuk kaki base-nya seperti ini. Metodenya masih sama. Jadi ketika arus yang ada kaki base ini sekian akan dikalikan atau digandakan dengan beta atau HFE, kemudian akan memperkuat kaki kolektor. Dan sedangkan kaki emitornya adalah jumlah dari kedua arusnya tersebut. Jadi bisa dikatakan kaki emitor itu masih sama ya. Masih sama kayak tadi. Masih sama seperti konfigurasi common emitter. Cara kerjanya mirip. Bedanya nanti akan terlihat. Di sini DC akan masuk ke R1. R1 akan terjadi pembagi tegangan dengan R2. Besarnya R1 dan R2 itu adalah 12 volt. 8,5 di R1 dan 3,65 di R2. Totalnya adalah 12 volt. Nah, tegangan di R2 ini sama dengan tegangan di kaki base, yaitu 3,65, yang lewat sini adalah 3,65. Kemudian tegangan itu turun ke sini, dikurangi 0,7 ini, 0,7 ya, karena transistor ini jenis semikonduktor yang memiliki teplesi 0,7 volt. Jadi ini dikurangi 0,7 kurang lebih, dan hasilnya adalah 2,93. Ini adalah tegangan di RE. Nah, tegangan di RE ini akan sama dengan tegangan yang ada di kaki output sini. Ya. Kemudian tegangan yang ada pada kaki
kaki kolektor. Di sini 12 volt ke output ground. Maaf, ke ground maksud saya. Kemudian di kaki kolektor juga sama 12 volt. Kemudian pada transistor besarnya adalah antara 12 volt dikurangi dengan 2,95 atau VCE. VCE itu besarnya adalah 9,07 di sini. Dapat diukur dengan cara menghubungkan kaki kolektor ke kaki emitor pada multimeter. Kemudian besarnya arus pada ini adalah hasil perkalian dari ini HFE-nya entah berapa. Kalau untuk jenis transistor ini 2N3904 penguatannya adalah 100 sampai 300. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang lalu, 100 sampai 300 ya untuk jenis transistor ini. Jadi kemudian ketika arus DC mengalir dari sini mengaktifkan transistor, terbagi percabangan di sini pembagi tegangan. Kemudian di sini mengalir arus kolektor dan arus base akan tergabung ke arus emitor. Outputnya ada di emitor. Seperti ini, besarnya adalah sama 2,92. Ini kapasitor untuk mencegah arus DC. Jadi arus DC itu akan terhenti di sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini. Jadi kok bisa berhenti? Karena perhitungan kapasitor sendiri adalah 1 per omega C. Jadi besarnya itu adalah 1 per 2 pi frekuensi, sedangkan DC itu 0, dia tidak memiliki frekuensi. Otomatis besarnya dari hambatan kapasitor itu atau yang tadi 1 per omega C adalah tak hingga atau unlimited atau infinity. Besarnya tak hingga. Jadi impedansnya tak hingga dan nggak bisa lewat otomatis. Nggak akan ada arus yang ke sini. Jadi arus DC berhenti di sini ya. Di sini. Jadi tegangannya DC ya 2,92 stop. Kemudian di arus output ya. Sini 76,7. Kita lihat karakteristiknya tadi. Common collector voltage gain atau gain penguatan tegangan adalah low. Low itu berarti mendekati 1 atau kisaran 1. Biasanya ya 0,9 sekian atau 0,01. Tapi biasanya ya 0,09. Dan sini kita lihat ya, ternyata gainnya adalah 0,9 ya, yang AC yang dipakai. Kalau yang DC itu dia average atau rata-rata. Kalau AC, sini kan AC berarti yang AC yang dipakai. AC berarti RMS. Ya sama-sama RMS, nggak bisa RMS sebagai AVG kan. Jadi ini RMS bagi RMS. Besarnya sekitar 0,9 sekian. Jadi nggak ada perbesaran tegangan. Sedangkan arusnya tinggi. 19 jadi 5 mili ya. 19 nanovolt jadi 15 jadi 5 mili berarti 5. Nah, sedangkan pada percobaan yang lalu pada common emitter besarnya kaki base adalah 10 nano dan kaki kolektor hanya 1,27 mili. Nah, jadi kan otomatis perbandingannya beda. Kalau misalnya kita anggap ini 1,5 kalinya, nah ini kan udah lebih dari 3 kalinya yang common emitter kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat di sini perhitungannya. Oke, sama. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Saya tidak akan menjelaskannya, tapi bisa dibaca. Silakan stop video jika diperlukan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk daya penguatan dayanya adalah medium atau bisa dikatakan ya hanya mengikuti penguatan dari arus.
arusnya tadi berapa, dapatnya ya dayanya segitu, karena daya adalah perkalian antara tegangan dan arus ya. Jadi penguatannya antara tegangan dan arus dikali. Kalau tegangannya 0,9 ya nggak jauh beda sama arusnya kan, berarti penguatan dayanya. Kemudian pada oscilloscope untuk gelombangnya seperti ini, identik ya. Yang biru adalah output, yang kuning adalah input, bentuknya identik. Yang berbeda hanya arusnya saja, nggak ada perubahan yang lain. Kemudian untuk ini arah arusnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk arus AC yang biru ini bolak-balik ya aslinya, ini saya contohkan searah saja. Nah, kita akan loncat ke kesimpulan. Pertama, bentuk gelombang input dan output adalah sama atau tidak terjadi perbedaan fasa, alias tidak terjadi penguatan tegangan. Ya, seperti yang tadi sudah ada kan ya. Ini identik keduanya. Ini hanya ada pergeseran karena kapasitor tadi ya. Ada kapasitornya. Kemudian di sini penguatan rangkaian common collector memperkuat arus dan rasio perbandingan tinggi. Ya, jadi tadi ternyata penguatannya adalah 270 kali ya, arusnya tinggi ya. Kemudian untuk penguatan daya pada rangkaian collector tidak terlalu tinggi ya, karena penguatan daya itu sama dengan penguatan tegangan dikali penguatan arus. Jadi nggak terlalu tinggi atau sama dengan penguatan arusnya itu sendiri. Kemudian kapasitor pada rangkaian berfungsi sebagai pemutus arus DC agar tidak menginterupsi. Ya, jadi kapasitornya itu berfungsi sebagai filter atau pencegah DC, karena DC tidak bisa melewati kapasitor, akan memiliki impedansi yang sangat tinggi, jadi DC akan terhenti ya, nggak ada arus yang mau lewat impedansi yang tinggi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.